Mari kita buka ayat pertama kita. Di seri pertama kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 14. Oke, Efesus 4 ayat 14. Kita boleh minta kesediaan dari Rachel, boleh baca bahasa Inggrisnya, thank you. Oke, Kak. Ephesians 4 verse 14. That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Waduh, ngeri-ngeri. Jadi kita ini bukan lagi anak-anak ya. Jadi kita dianggap children ya. Kita tahu children of God kan? Jadi dari children of Satan jadi children of God kan kita tahu. Jadi kita bukan lagi anak-anak. Jadi ini masa lalu kita. Kalau bukan lagi itu artinya dulu kan? No more, betul? Iya. Ini dulunya kayak gini ya, dulu, oke? Dulu itu kenapa sih kita? Betul? Toss to and fro. Ayo, masih inget nggak? Ada ayat yang sama kayak to and fro di mana? Run to and fro. Betul. Betul ya? 12:4. Betul, Rachel. Ya. Dulu saya toss to and fro. Saya diombang-ambingkan oleh apa? Every apa? Oleh apa? Kalau ini? Oleh apa ini? Every wind of doctrine. Every wind of doctrine. Bisa? Coba acak ulang. Kamu tenang nggak? Kalau ada ayat yang bilang gini, orang yang berdosa itu harus mati. 4 ayat 15 di situ. Tapi di ayat lain bilang dosa Waktu dulu orang yang berdosa harus mati. Kita pernah kan lihat ayat itu berteman. Dulu. Waktu dulu itu kecil, kan kita anak-anak Mice. Anak-anak yang apa? Anak yang diombang-ambingkan Mice. Bahasa Inggrisnya apa, Ca? Tossed to and fro. Terus? Tossed to and fro-nya itu adalah every wind of doctrine. Oke. Jadi artinya yang meniup dan yang mau siap menipu dan ini adalah permainan manusia dan kelicikan ya, cunning craftiness itu licik, itu yang menunggu untuk menipu adalah apa? Every wind of doctrine. Nah, bagaimana? Semua dapat itu? Aku kurang dapat, Kak. Jadi dibilang gini kan? Every wind of doctrine. Jadi every wind of doctrine ini dipakai sama tipuan manusia, ya, kelicikan manusia, yang mana mereka ini mau pakai every wind of doctrine ini untuk menipu orang-orang. Bagaimana? Bisa ngerti itu, Rachel? Bisa, Kak. Jadi yang dipakai sama orang-orang ini untuk tipu apa? Apa yang dipakai untuk tipu orang-orang ini? Every wind of doctrine. Itu dia. Boleh? Jadi artinya orang-orang ini, istilahnya orang-orang ini dulunya adalah sasarannya apa? Every wind of doctrine untuk ditipu, betul nggak? Itu dia. Jadi kalian apakah artinya di sini ada dua segi kan? Di sini ada dua, dulu dan sekarang, betul?
Ya kan? Ini sekarang. Ya. Sekarang sudah apa? Run to and fro kan? Dewasa. Oh, Bukan toast to and fro, bukan diombang-ambingkan. Kita yang run to and fro. Dan apa di sini? Knowledge apa? Hasilnya apa? increase. Knowledge increase. Gimana Aca Sami ngerti itu? Ngerti Mica. Aca ngerti? Tunggu Mica. Os ngerti Mica. Jadi dulu Mica, ya, Daryl silakan. Coba Daryl. run and fret itu apa ya, Mica? Run to and fro itu lari ke sana kemari yang di Daniel 12 ayat 4 itu sayang. Jadi ke sana kemari dalam firman Tuhan, oke? Jadi pilihannya ada. Jadi kalau saya sekarang nggak run to and fro, saya sedang diapakan? Di toast to fruit Sama apa? oleh every wind of doctrine. Jadi untuk saya nggak diombang-ambingkan sama doktrin palsu, saya punya knowledge tentang firman Tuhan harus increase. Gimana? Bisa ngerti itu? Artinya kalau saya nggak increase of knowledge, saya nggak ada pertambahan pengetahuan, artinya saya siap apa? Di-deceive. Di-deceive. Boleh? Bisa? Jadi apakah knowledge increase ini adalah hasil run to and fro? Dan kalau saya nggak run to and fro, maka saya akan toast to and fro. Itu aja. Bisa dapat nggak itu di ayat pertama ini? Bisa? Bisa. Bisa. Oke, mantap. Oke, mari kita baca ayat ini ya. Jadi banyak doktrin palsu lah, saya kayak gitu ya. Oke, mari kita. Oke. Ya. Hari-hari sudah sangat cepat ya, di mana akan banyak kebingungan dan akan banyak perplexities apa, Matt? Kok aku lupa terus kata ini? Keheranan. Iya. Keheranan ya. Oke. Jadi ada banyak keheranan dan yang jadi perplex nih lebih ke bingung gitu ya, bingung, kacau gitu ya, lebih heran, tapi herannya itu kayak heran bukan wow gitu ya, tapi kayak dia ini kayak nggak jelas gitu lah, kayak gitu ya, lebih bingung dan ke arah kacau. Jadi tadi ini kebingungan dan bingung juga, confusion itu ya. Oke, jadi artinya apakah di akhir zaman akan banyak kebingungan, betul? Bisa? Ulang sih, Ya. Jadi hari-hari sudah semakin dekat di mana akan ada kebingungan yang besar. Bisa? Jadi di depan, jadi di saat Mrs. W tulis ini tahun 1887, apakah hari itu adalah hari-hari terakhir ini di mana banyak kebingungan, betul nggak? Iya, itu kan berarti sekarang. Ya, betul. Ya. Dan apa yang terjadi? Setan akan berjubahkan malaikat terang dan akan menipu. Nah, ini menipu juga, betul? Iya, Cik. Menipunya jadi pakai apa? Menipunya pakai apa? Every wind of doctrine. Betul. Bisa ngerti itu? Aca Sami gimana? Ngerti Mica. Nah, ini pakai every wind of doctrine. Ya. Dan ini ya. Jadi apa kalau sekarang setan itu menipu juga pakai every wind of doctrine ya, Kak? Betul, itu dia. Ya. Thank you, Kak. Tuh. Dan jika mungkin yang mau ditipu adalah orang-orang pilihan. Boleh?
Jadi apakah kalau misalnya kita mau menerima panggilan Tuhan dan kita mau dipilih Tuhan, apakah setan akan kerja keras untuk kita supaya nggak jadi dipilih Tuhan dengan kasih every wind of doctrine? Boleh? Jadi apa Tuhan kasih kita apa, Kak? Jadi apakah Tuhan itu kan panggil orang dan Tuhan pilih kan? Tapi nggak semua Iya. yang dipanggil Tuhan pilih. Karena ada yang mau cuman ikut-ikut rame doang, betul nggak? Iya, Kak. Nah, jadi untuk menipu yang Tuhan mau pilih, ya, karena dia sudah datang dan mau dipilih Tuhan, setan kasih wind of doctrine supaya saya nggak jadi dipilih Tuhan. Gimana? Ya, Kak. Iya. Ngeri ya? Nah, Bisa ngerti tuh? bisa, Kak. Thank Ya. you, Kak. Betul. Jadi apakah kita puas nggak dengan kita punya pengetahuan hari ini atau kita harus increase of knowledge terus? Increase of knowledge Increase. terus. Jadi dengan selalu merantu and fro dalam firman Tuhan, betul nggak? Itulah satu-satunya yang menjadi kita punya perlindungan supaya kita tidak ditipu oleh setan. Dan tujuan setan apa? Mau tipu supaya orang pilihan nggak jadi dipilih Tuhan. Karena orang itu pilih untuk menerima every wind of doctrine. Gimana? Jadi bahaya nggak pilihan kita ini? Sangat bahaya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa aja menjadi calon yang Tuhan mau pilih karena kita sudah memenuhi syarat. Tapi karena kita kena wind of doctrine-nya setan, kita jadi nggak terpilih. Boleh? Ya, bisa ngerti ya? Lalu there will be gods, dan jadi banyak ini Allah palsu, ya. Dan setiap wind of doctrine akan meniup. Jadi apakah kita harus perhatikan di segala situasi hidup kita, mana yang doktrin palsu, mana yang benar? Gimana? Bisa ngerti itu? Bisa ya? Bisa, Oke. Kak. Mari kita lihat di sini. Nah, ini Matius 7 ayat 26 ini kan sudah sering kita baca kan? Ada yang apa di Matius 7 ayat 26? Yang ini nih. Kita nggak mau baca tapi kita mau cerita aja. Ada yang ingat nggak ini cerita tentang apa? Yang Apa? Oke, Daryl, apa itu Daryl ceritanya? Jadi ada orang yang bijak itu membangun rumahnya di atas batu. Dan saat hujan turun dan banjir, rumahnya itu tidak jatuh. Terus? Itu ada orang yang bodoh, dan habis itu dia membangun rumahnya di pasir. Dan hujan turun, ada banjir, ada angin juga, rumahnya jatuh. Wow. Oke, thank you. Jadi, apakah yang membuat saat ada angin doktrin? Oke, Aca Sami ada angkat tangan? Ya. Ya, Aca. Cah ngerti yang Kak Darul jelasin tadi nih, Ce. Ini cerita yang bangun rumah di atas batu sama pasir, Aca ingat nggak ceritanya? Iya, Mice ingat. Itu yang Kak Deru ceritain. Oke. Jadi apakah di sini yang nggak ketiup sama angin, dan kata lain angin apa? Doktrin, betul? Dan doktrinnya di sini dikategorikan sama yang doktrinnya Tuhan atau setan punya? Setan. Kalau orang
bimbang terus, nggak punya kepastian, itu sudah pasti ditiup sama doktrin palsu. Karena orang yang pasti akan pasti terus, betul nggak? Karena firman Tuhan itu kan jaminan yang pasti. Kira-kira bisa terombang-ambing nggak? Bisa bingung nggak? Nggak bisa bingung kan? Kalau firman Tuhan itu pasti kan? A more sure, betul? Word. Jadi artinya ini angin ini lambang doktrin palsu. Angin doktrin palsu kan? Yang mau coba tiup yang si wise, yang bijaksana, tapi bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Tetapi yang ketiup semua, yang fondasinya pasir. Jadi kalau kita nggak kuat tentang firman Tuhan, kita nggak berfondasikan rock, ya, rock, kita pasti waktu angin doktrin datang, kira-kira rumahnya jatuh, fallen, atau tetap berdiri, yang mana? Jatuh. 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 Bisa semuanya? Ngerti itu? Aca Sami ada pertanyaan? Belum turun kok, sorry, Cek. Oke, thank you. Oke, jadi di sini untuk kita tidak jatuh saat diserang angin doktrin palsu, harus fondasinya apa? Rock. Mantap. Firman. Rock. Betul? Ya. Dan rock ini, fondasi rock ini adalah mendengar dan Lakukan. mendengar dan lakukan. Mendengar akan apa? Mendengar apa? Akan firman Tuhan, Kak. Firman Tuhan. Dan bukan cuma dengar toh, tapi lakukan. Jadi kalau kita, ini kan semua perumpamaan kan, betul nggak? Jadi kita sekarang untuk bisa bertahan di air zaman, bukan kita beli batu yang paling besar dan kasih kita berdiri di atasnya kan? Nggak kayak gitu kan? Nggak kayak gitu kan? Jadi kita beli batu yang paling besar, terus kita taruh di depan rumah kita berdiri di atasnya, kita walaupun ada angin doktrin, nggak akan jatuh. Apakah kayak gitu? Enggak. Kak. Enggak. Artinya saya bangun rumah di atas batu adalah saya dengar firman Tuhan, saya run to and fro dalam firman Tuhan, dan saya punya pengetahuan akan bertambah-tambah, dan jangan lupa, jangan cuma bertambah pengetahuan toh, tapi harus dilakukan. Gimana? Bisa dapat itu? Bisa. Itu. Dan orang yang mendengar, melakukan, hasil dari run to and fro dalam word of God, angin doktrin palsu yang akan menyerang, rumahnya tidak akan rubuh. Atau dia tidak akan jadi Babylon. Gimana? Masih ingat kan dulu yang jatuh rumahnya apa ini? Babylon. Dan ini artinya apa yang tetap berdiri? Not fail. Yerusalem. Yerusalem. Boleh, Aca? Oke. Ya. Jadi kata lain berfondasi batu apa, Aca? Yerusalem, Cek. Nah, berarti Aca enggak memperhatikan tadi. Daryl apa, Daryl? Apa itu kata lainnya fondasinya batu? Oke. Oke, apa Daryl? Itu adalah mendengar firman Tuhan dan tidak hanya mendengar saja tetapi melakukan. Mantap, mantap. Rachel silakan. Ada angkat. Boleh ulang ya? Oh, Rachel mau ulang? Iya. Oh, silakan. Jadi kan fondasi kita itu harus dari rock, dan rock itu adalah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dan ini adalah hasil dari run to and fro. Maka rumahnya itu tidak akan rubuh dan tidak akan Babylon. Kalau tambahanku itu, Babylon itu artinya juga confusion kan. Jadi kita nggak akan confused oleh wind of doctrine. Itu dia. Itu dia, Rachel. Mantap. Karena dibilang apa di sini?
Hari-hari sudah semakin dekat di mana akan ada kebingungan besar. Dan itu kebingungan mau tipu orang pilihan Tuhan kalau bisa setan punya ini. Kalau kira-kira orang yang nggak direncana nggak Tuhan pilih, kira-kira setan apakah kerjanya double atau santai-santai? Oh sudah pasti nggak dipilih. Kalau misalnya nggak dipilih Tuhan, apakah setan kerjanya double atau ya kamu udah pasti punya aku lah? Yang mana? Santai. Santai-santai kan dia, betul kan? Kalau misalnya dia udah di pihak setan, ngapain? Mau tipu lagi, betul nggak? Artinya yang ditipu adalah yang belum ketipu, betul nggak, Reja? Betul, Kak. Aduh, apakah hati-hati kita? Waspada selalu untuk nggak percaya diri, tapi terus percaya firman Tuhan. Gimana? Karena doktrin, every wind of doctrine akan tipu the very elect, if possible, jika mungkin. Jadi kalau calon umat pilihan Tuhan, ya, nggak bertahan dalam fondasi batunya, kira-kira apakah rubuh akhirnya rumahnya? Rubuh atau bertahan rumahnya? Baca tadi Cek, nggak dengeran Cek. Jadi kalau misalnya orang pilihan Tuhan nggak bertahan dalam posisinya untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, apakah rumahnya tetap rubuh, tetap teguh atau rubuh? Rubuh Mica. Bisa dengar suaranya. Bisa dapat ya? Oke, kita mau Bisa, baca Cek. depan lagi. Jadi penting sekali untuk bisa tahu ini doktrin palsu atau enggak. Itu dia. Itu yang harus kita tekankan ya. Ini dia. Ya, dia bilang gini. Setiap doktrin palsu akan bertiup. Setiap segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncangkan, dan hanya hal-hal yang tidak bisa digoncangkan akan tetap bertahan. Dan yang mana yang tetap bertahan? Fondasi rock atau sand? Rock. Rock. Ya, dia bilang kayak gitu. Lalu dia bilang, setan dia punya usaha-usaha itu yang paling ya desperate tuh, pingin banget, betul nggak? Desperate. Aduh, memang keinginan yang mau dicurahkan usahanya 100%, betul nggak itu desperate? Iya. Itu dia. Untuk memancing ya jiwa-jiwa semua datang ke dalam di bawah panji-panjinya. Kalian mau? Tidak Mica. Tidak. Iya. Jadi kita harus peka dengan cara-cara setan untuk membuat kita dipanji setan. Jadi kalau misalnya digoda jangan mau, karena hasil godaannya, hasil doktrin palsunya, hasil anginnya, kita berada di bawah bannernya siapa? Setan. Setan. Itu dia. Lalu dibilang gini, semua yang menerima tipuan setan ya akan berperang melawan hamba-hamba dari Pangeran Immanuel. Artinya kalau saya menerima doktrin palsu, the wind of doctrine, dan bisa diombang-ambingkan oleh wind of doctrine, saya sedang menentang, saya akan berperang melawan Tuhan Yesus. Yang kita bilang kita pengikut Tuhan Yesus. Ngeri nggak? Bagaimana? Bisa? Bisa, Kak. Ya, Kak. Artinya, satu doktrin yang salah kita ngerti akan membuat kita berperang melawan Prince Immanuel. Gimana? Jadi make sure setiap doktrin yang kita pegang bisa nggak kita buktikan. Dan jangan cuma bisa buktikan, kita praktekkan. Gimana? Cuman dengar tok nggak lakukan, tetap akan berperang melawan hamba-hamba Prince Immanuel. Lalu dibilang,
berjaga-jaga dan berdoa adalah kita punya satu-satunya, haruslah menjadi kita punya penjagaan di hari-hari kebinasaan ini. Kalau kita santai-santai, kita pikir melayani daging, melayani perasaan itu sepele, hati-hati. Kita akan menjadi Kain yang membunuh Habel. Gimana? Satu doktrin yang salah, kita sepelekan, kita nggak mau bertindak sesuai dengan terang kebenaran, kita akan menyerah pada tipuan setan, ujung-ujungnya berperang melawan Habel akhir zaman. Gimana? Bisa dapat semuanya? Bisa. Jadi apakah penting banget untuk ngerti kebenaran Alkitab supaya kita bisa bedakan ini wind of doctrine atau ini adalah fondasi batu yang nggak membuat saya di-shaken out dari jalur atau jalan kebenaran Tuhan. Gimana? Dan hanya yang nggak bisa di-shaken, nggak bisa digoyang, yang akan bertahan. Tapi yang bisa digoyang akan digoncangkan dan akan keluar dari gerakan Tuhan. Gimana? Bisa? Atau keluar dari calon umat pilihan Tuhan. Betul nggak? Keluar dari umat pilihan Tuhan. Ya. Boleh semuanya bisa-bisa itu? Bisa. Jadi ini penting banget loh kita renung-renungkan ini. Ya. Kita penting banget kita renung-renungkan hal ini karena sangatlah berbahaya ya. Oke, mari kita baca kutipan ini ya. Jadi ini banyak kutipan-kutipan yang bagus yang kita bisa lihat ya. Bahwa Mrs. White itu sudah selalu amarkan sama umat Tuhan. Ya. Kalau dia bilang gini. 45 years ago. I di sini siapa? I ini siapa di sini? Siapa yang tulis? Mrs. White kan? Jadi dibilang 45 tahun yang lalu ya, saya mulai pekerjaan saya. Ya. Lalu kita dibilang kita bertemu dengan doktrin-doktrin error. Nah, ini apakah Wine of Babylon kan? Masih ingat kan? Oh iya, betul Wine of Babylon. Itu dia. Wine of Babylon Itu Oh dia. iya. Ya, jadi dibilang ini ketemu dengan erroran lah ya. Oke. Lalu dibilang satu orang akan berkata, saya punya kebenaran karena saya pakai feeling saya, perasaan saya bilang seperti itu. Perasaan saya bilang ini kebenaran. Kira-kira mantap nggak itu fondasi batunya kalau gitu? Oh, Rachel silakan ada pertanyaan, silakan Rachel. Belum turun yang tadi Kak, maaf. Oh iya ya, oke. Jadi ini nggak mantap kan? Artinya salah satu kebenaran yang dibilang benar dan adalah error doktrin adalah kebenaran yang dipercaya oleh orang yang bilang perasaan saya bilang ini benar. Boleh? Jadi error doktrin itu bisa diterima dengan gampang oleh orang yang pakai apa? Feeling atau perasaan. Bisa ngerti nggak itu? Jadi kalau memang kalau misalnya sekarang, oh saya belajar firman Tuhan kok. Tapi kalau saya pakai perasaan terus ya, saya suatu saat akan terima erroneous doctrines. Gimana? Karena yang mendikte benar atau salah bukan firman Tuhan, tapi apa yang saya rasa. Bahaya nggak? Boleh? Bagaimana? Manda, Daryl bisa ngerti itu? Iya, Kak. Aca bisa ngerti? Gimana Aca? Sami? C yang terakhir yang feelings itu aja belum ngerti C. Jadi Aca kalau pakai perasaan terus, Aca akan bisa percaya doktrin error. Karena di zaman Mrs. White, orang-orang yang Mrs. White temui, yang harus di mana dia
Mrs. White ketemu sama orang-orang yang percaya doktrin error adalah orang-orang yang bilang, oh saya punya kebenaran. Kenapa kamu punya kebenaran itu? Iya, karena perasaan saya yang bilang. Nah, itu dia. Jadi kebenaran orang itu bilang itu benar berdasarkan perasaannya sendiri. Boleh aja? Jadi mau bilang, oh ini benar karena perasaan saya yang bilang. Kalau perasaan saya lagi senang sama yang pembicaranya, oh saya bilang ini doktrinnya benar. Kalau saya nggak suka sama pembicaranya, walaupun pembicaranya bilang yang benar, jadi salah. Gimana? Bahaya nggak pakai feeling? Bahaya, Mice. Bisa, Matt? Bisa, Rachel? Daryl dapat itu? Bisa, Kak? Bisa ya? Jadi satu kriteria untuk tahu yang bukan doktrin error tidak pakai perasaan. Bisa? Itu bisa dapat nggak itu? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Lalu dia bilang, dan yang lain bilang, oh ini karena roh yang bilang sama saya. Jadi saya punya kebenaran. Nah ini bahaya juga. Mice, coba ulang yang terakhir ini, Mice. Nggak ada. Coba ulang yang Sami dapat apa? Silakan. Yang aku dapat, saya punya kebenaran, yang ini bahaya juga, Mice. Maksudnya saya punya kebenaran? Coba yang Aca dapat apa? Mici mau dengar. Yang Aca dapat, saya punya kebenaran sesuai spirit Mice tadi. Jadi yang satu bilang bahwa roh yang bilang sama saya kalau saya punya kebenaran itu Sami, oke? Oh, oke. Maksudnya gimana, Mice? Jadi ada orang yang bilang, saya punya kebenaran. Kenapa kamu punya kebenaran? Karena roh yang bilang. Ada roh yang bilang sama saya. Jadi apakah dia bilang karena saya membaca hasil run to and fro? Apakah mereka bilang begitu? Enggak. Oh, tidak. Ya, halo. Jadi mereka cuman pakai kayak hal yang nggak bisa dibuktikan. Dan Mrs. White bilang, tetapi bagaimana ya mereka bisa tahu bahwa mereka punya roh yang benar kalau nggak diapain? Nggak di Ratu Info. Kalau nggak di Bu, Ya, tadi ada yang mau disampaikan. kalau nggak di Bu, Ibu. yang lain boleh bantu. What? Kalau nggak di Bu, What? Dan dibuktikan. Boleh? Iya, Jadi Kak. misalnya gini, Manda bilang, oh ada roh tadi malam yang bilang saya tentang kebenaran ini. Lalu pertanyaannya bagaimana kamu tahu kalau roh yang ngomong sama kamu tadi malam itu roh yang benar kalau nggak pernah dibuktiin? Gimana? Bisa? Stop. Oke. Lalu dibilang gini, karena ada dua roh di dunia ini, rohnya Kristus dan roh antikristus. Kebalikan kan? Anti sama roh Kristus. Ya. Dan kalau roh antikristus itu, mereka bilang mereka itu lebih dari Alkitab. Boleh? boleh, Mice. Ya. Jadi kayak mereka tuh udah kayak, waduh, udah ahli Alkitab dan lebih ngerti dari yang Alkitab tulis lah, kayak gitu. Jadi kira-kira akan kedapatan bahwa pengertian mereka antikristus berbeda dengan yang Alkitab tulis. Setuju nggak? Kenapa kak yang bagian tadi? Jadi apakah kalau misalnya mereka bilang, oh saya ini udah mengerti Alkitab dan lebih dari Alkitab pengertiannya, kira-kira apakah kita akan dapati antikristus punya kebenaran tidak akan sesuai dengan Alkitab? Setuju nggak? Setuju kak. Itu dia. Mice. Ya? Lalu dibilang, dan meninggalkan mereka yang nggak terlalu mantap lah sama seperti diri mereka. Karena mereka bilang Tuhan yang langsung ngomong sama mereka, walaupun Alkitab nggak tulis seperti itu. Gimana? Ngeri nggak? Iya kak. Ngeri. Nah ini dia. Ini yang terjadi di zaman Mrs. White.
dan akan terulang di akhir zaman dan lebih besar loh anak-anak. Lebih will be great. Kalau di zaman Mrs. White sudah ada kebingungan, apalagi di zaman kita, betul nggak? Bingung, jangan pakai nama Sabtu lah, itu nama dewa-dewa. Jangan pakai nama tertentu, itu nama Allah orang ini, orang Islam, arah ini, kita harus pakai nama ini. Jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Apakah bingung-bingung semuanya? Terus saya dalam posisi ini yang benar yang mana ya? Saya harus sebut nama, nggak bisa ngomong ini atau bisa ngomong yang mana? Saya bingung. Nah, kalau saya bingung, apakah bisa-bisa saya ketiup angin doktrin, betul nggak? Iya, Kak. Nah, jadi harus saya buktikan. Nggak bisa bilang, oh Tuhan yang bilang sama saya. Nah, nggak bisa. Apalagi saya nggak bisa istilahnya saya nggak bisa buktikan sendiri. Ya kan? Bisa ya? Lalu dibilang gini, sebagaimana saya berdiri dengan Alkitab saya di depan mereka, ya, pleading, memohon sama mereka, mereka malah bilang saya nggak mau, ya. Lalu dibilang gini, berkata, jadi mereka tuh malah mengusir Mrs. White gitu. Ya, Mrs. White bilang, saya mau buktikan nih, kamu punya kebenaran pakai Alkitab Roh Nubuat. Lalu mereka bilang, enggak, saya enggak mau mendengar apapun tentang itu. Karena Tuhan yang sudah langsung ngomong sama saya langsung. Bahaya enggak orang-orang kayak gitu? Bahaya banget. Bahaya. Kak. Lalu dibilang gini, kita harus tahu apa yang Alkitab katakan. Boleh? Karena God-lah yang benar. Dan setiap manusia itu pendusta. Gimana? Nggak boleh percaya manusia. Boleh? Jangan ada satupun dari kita ya yang kehilangan kekayaan kekal ya yang sudah disediakan di surga untuk orang-orang yang menang. Pengorbanan yang besar sudah diberikan pada kita karena Bapa begitu cinta kita. Jangan sampai ketipu sama orang yang sudah namanya tertulis di catatan yang akan binasa. Kalau kita bisa selamat, apakah kita mau tertipu oleh orang-orang yang namanya sudah tertulis di buku orang-orang yang akan binasa? Gimana? Atau namanya tidak tercatat di buku kehidupan, betul nggak? Rugi nggak kalau ketipu sama mereka? Kalau misalnya eternal treasure sudah disediakan, pengorbanan Bapa dan anak, Bapa dalam memberikan anaknya udah sangatlah besar, kesempatan selamat besar, ketipu sama angin doktrin, dan yang bawa angin doktrin sudah pasti binasa. Gimana? Itu dia. Jadi make sure yang kita bawakan atau yang kita percayai harus bisa dibuktikan dari kata Alkitab. Bukan perasaan saya yang mendikte. Ini benar atau saya bilang, oh saya terima hayal, saya terima mimpi. Itu kebenaran bukan kira-kira? Bukan kebenaran, Ica. Bukan kebenaran. Boleh? Boleh, Kak. Oke. Banyak kutipan-kutipan bagus banget ini. Oke, mari kita baca ini lagi. Ya. Signs of the time. Kita punya pendeteksi yang membedakan antara yang benar dan salah. Enak nggak? Iya. Untuk menentukan benar dan salah apa? The law and the testimony. Kalau yang nggak berbicara sesuai law and testimony, tidak ada terang di dalamnya. Artinya itu wind of doctrine. Gimana? Kalau nggak bisa dibuktikan. Iya. Itu dia. Nah, sekarang gini. Kita tahu kan law itu adalah yang langsung, directly kan.
yang betul. 10 Iya, Kak. hukum kan, dan testimoni itu yang testimony of Jesus itu yang disampaikan kalau Revelation ayat 1 ayat 1 dibilang dari God ke Jesus Christ lewat angels Angels. pada prophet, betul? Nabi-nabinya atau hamba-hambanya. Jadi testimoni itu adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui perantara. Jadi artinya kalau dengan pengertian itu, apakah Alkitab adalah testimoni juga kalau ditulis sama nabi-nabi? Bagaimana? Iya. Maksudnya testimoni ada apa, Kak? Sorry, Kak. Alkitab itu testimoni juga, sayang. Oh, Betul nggak? Thank you. Testimoni itu adalah kesaksian, betul? Testimoni yang Iya, Kak. kesaksian yang disampaikan melalui nabi-nabi, karena Revelation 1 ayat 1 yang kita belajar kan, Anda bisa ingat kan? Itu dia. Iya, Ya. Kak. Makanya sangatlah lucu orang ketika bilang, oh kita belajar Alkitab aja tapi nggak usah dari roh nubuat. Padahal Alkitab itu juga testimoni. Betul nggak? Iya, Kak. Gitu dia. Karena hukum itu adalah yang langsung dari Tuhan. 10 hukum itu. Testimoni itu adalah yang menjelaskan gambaran detail dari 10 hukum yang gambaran besar dari semua testimoni. Gimana? Bisa ngerti? Iya, Kak. Bisa, Kak. Oh, Bisa ya? Kak, jadi Ya, silakan. mereka kan tadi juga bilang bahwa Tuhan berbicara dengan mereka. Tapi kalau yang orang-orang Israel aja yang pas di Gunung Sinai aja, mereka aja udah ketakutan ketika Tuhan bilang langsung. Betul. Gimana mereka? Betul banget itu. Ya kan? Apalagi mereka yang bawa doktrin palsu kan, nggak pakai kebenaran. Apalagi, Kak. Ya, itu dia. Good reason. Nah, kan main. Sampai sini bisa jelas semuanya. Jadi sejauh ini kita coba number kita punya kutipan ya. 1, number 2, number 3, 5, 4. Oke. Jadi apa yang mendeteksi benar dan salah? Law and testimony. Law and testimony. Mantap. Oke. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat lagi di ini dia. Nah, ini dia. Dia ini di kutipan yang di sini dia. Oke. Nah, jadi semua itu harus berdasarkan law and testimony kan? Setuju kan itu semua? Semua harus berdasarkan law and testimony. Nah, sekarang kita mau tahu cara interpretasinya gimana. Jadi kalau kita pakai law and testimony ya, kalau sekarang kita punyanya yang ada sekarang Alkitab dan Roh Nubuat kan, yang kita punya sekarang modal kita sebagai orang Advent Alkitab Roh Nubuat. Ya kan? Iya, betul. Iya, Alkitab Roh Nubuat. Nah, bagaimana caranya kita menjelaskan Alkitab? Oke? Nah, mari kita baca Yesaya 28 ayat 9 dan 10. Oke, kita boleh minta kesediaan dari Daryl, boleh baca? Indonesia apa Inggris sih? Nah, Indonesia nggak apa-apa. Yesaya 28 ayat 9 dan orang berkata kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatan-nubuatannya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Oke,
Jadi dibilang gini, siapa yang mau ajarkan pengetahuan-pengetahuan, betul nggak? Siapa yang mau ajarkan knowledge supaya umat Tuhan bisa increase of knowledge, betul nggak? Siapa yang mau jelaskan, mau kasih mengerti ini doktrin Tuhan, betul nggak? Kalau doktrin palsu sedang membara di akhir zaman, siapa yang mau ajarkan knowledge? Siapa yang mau bikin mengerti doktrin Tuhan? Nah, itu dia. Lalu dibilang, orang yang sudah lepas dari susu, ya, dan breast ini susu ibu kan? Susu ibu. ASI. Iya, Untuk Kak. ya, betul. Ayo, kalau ASI itu punyanya siapa? Ibu. Ibu. Bahasa Inggris ibu apa? Mother. Mother. Mother di Alkitab siapa? Mother of Mother of apa? Mother of harlot Babylon, betul nggak? Ya kan? Jadi orang yang bisa ajar knowledge, yang bisa bikin mengerti adalah orang yang udah terlepas dari Babylon. Artinya kalau masih connect sama Babylon akan ajarkan kita kebingungan walaupun kelihatannya ada unsur kebenaran, tapi karena setan menyamar jadi malaikat apa? Angel of apa? Angel clothed in angel robes, betul? Apakah setan mau goda Tuhan Yesus, mau tipu Tuhan Yesus pakai ayat atau pakai kitab sucinya orang Buddha, Tripitaka atau Hindu ya itu, lupa saya. Apakah setan godanya pakai Alkitabnya kitab sucinya orang Hindu atau dia kutip Alkitab? Dia kutip Alkitab. Itu dia. Itu dia. Jadi kita harus memang clear untuk bisa membuktikan apa yang dipresentasikan sama siapa saja, termasuk Kak Geidi juga, kalian harus buktikan sendiri. Bagaimana? Dan Yes. Geidi cuman share apa yang kita bisa buktikan sendiri, yang kita anggap benar. Kalian harus buktikan bahwa yang di-share ini benar, doktrin benar. Dan jangan sampai kalian ditipu, betul nggak? Karena jangan percaya manusia, betul nggak? Ini, lihat ini. Yang tadi mana? God be true, every man is a liar. Dan salah satu caranya untuk teach knowledge, understand salah satunya harus terlepas dari Mama Rome, Babylon. Oke? Walaupun pakai kutipan Alkitab Roh Nubuat masih connect Babylon, nila setitik merusak susu sebelanga. Gimana? Apa artinya nila setitik merusak susu sebelanga, Rachel? Sami sama Aca nggak tahu tuh. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya, walaupun yang lain itu benar, tapi satu kesalahan aja bisa merusak. Betul, itu dia. Jadi salah satu doktrin palsu walaupun kelihatan semuanya benar, itu jadi merusak semuanya dan membuat orang yang calon pilihan Tuhan nggak terpilih, betul nggak? Betul. Itu dia ya. Jadi make sure ini keselamatan kita. Kita harus tegas sama kita punya keselamatan dan harus bisa buktikan sendiri. Don't trust anybody. Jangan percaya siapapun, termasuk Kak Geidi juga. Buktikan sendiri, belajar sendiri. Ya, walaupun belajar sama-sama nggak ada salahnya, tapi buktikan sendiri itu paling penting. Kadang-kadang orang bilang, oh belajar ini ya artinya nggak usah belajar sama-sama lagi, belajar sendiri-sendiri. No, Tuhan minta kita juga harus ada gathering sesama God's people, betul nggak? Kita harus gathering, membicarakan ini, tapi setiap perkataan masing-masing manusia yang mengucapkan harus bisa dibuktikan kebenarannya sendiri. Bisa? Iya, Kak. Gitu dia. Oke, nomor ayat 10 sekarang. Kita ayat 10, Matt boleh baca? Bahasa Inggris ya, Matt. Caranya gimana orang mau ajarkan kebenaran yang sudah nggak ada connect sama Babylon? Ayat 10. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line. Here a little and there a little. Caranya adalah prinsip ini
sama prinsip ini sama prinsip ini, garis ini dibandingkan sama garis ini, sedikit sini dibandingkan sama di situ. Apakah inilah cara interpretasi metode untuk tahu doktrin error atau doktrin Tuhan? Apakah ayat ini, kutipan ini kita bandingkan semuanya? Bagaimana? Jadi bisa nggak satu ayat terus kita terjemahkan artinya ini, bisa? Tidak. Nggak bisa. Harus dibandingkan sama ayat lain, harus dibandingkan sama kutipan lain. Ini gimana? Ini gimana? Semua harus cocok. Karena apakah Tuhan author of confusion? Bukan. Bukan. Artinya kalau saya ngertinya bingung, artinya saya yang nggak ngerti, bukan tulisannya yang salah. Karena metodenya membuat saya, metode belajar saya salah, sehingga saya nggak ngerti yang tertulis. Bukan yang tertulisnya itu membingungkan, sayanya nggak pakai metode yang Tuhan kasih, supaya yang saya baca saya ngerti. Gimana? Bisa dapat itu? Bisa. Jadi penting nggak metodenya juga, Matt? Penting. Penting. Here a little, there a little. Bukan cuma satu ayat artinya ini. Misalnya contoh, jangan sebut nama Tuhan sembarangan, itu ya. Artinya nggak boleh pakai ini. Nah, bisa kayak gitu. Nggak mau bandingkan kutipan yang ini, kita nggak mau bandingkan semua. Jadi pakai semua yang benefit, yang jadi make aja ayat-ayat yang benefit dengan saya punya arti. Tapi saya nggak mau pakai yang enggak mendukung saya punya interpretasi. Kira-kira itu interpretasi manusia atau interpretasi Alkitab dan Roh Nubuat kalau caranya gitu kira-kira? Manusia. Manusia. Kalau saya mau pilih-pilih, oh saya mau pakai kutipan ini. Jadi saya pilih aja kutipan-kutipan yang mendukung saya punya penjelasan. Contohnya kan, orang nggak mau keluar Babylon karena pakai satu kutipan aja. 1893 dia pakai itu, padahal kutipannya lebih dari satu yang menjelaskan gereja sudah Babylon. Itu salah satu contohnya. Bisa? Jadi nggak bisa kita cuman pilih-pilih satu kutipan untuk yang menguntungkan untuk saya, sedangkan kutipan yang lain yang menjelaskan yang bertentangan dengan itu saya nggak mau pakai, saya nggak mau bandingkan. Itu dia. Dan Mrs. White selalu bilang kalau pakai tulisan saya punya waktu dan tempat itu diperhitungkan. Jadi kalau mau pakai tulisan Mrs. White harus bikin timeline waktu. Kalau misalnya ada sesuatu yang bertentangan, kok Mrs. White di kutipan ini ngomong Babylon, di sini bilang nggak boleh ngomong gereja Babylon, itu harus diperhitungkan time and place-nya. Urutkan waktunya. Tahun berapa Mrs. White ngomong belum jadi Babylon? Tahun berapa Mrs. White ngomong sudah jadi Babylon? Itu harus diperhitungkan semua kalau kita jadi pelajar yang jujur. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Ini harus open-minded, Kak. Betul. Kalau Betul. Kalau nggak open-minded, aduh, sudah. Apalagi kalau kita mau bela kepentingan kita atau mau nggak bela Tuhan lah istilahnya dan kebenarannya susah juga ya mau belajar. Jadi memang nggak boleh ada ambition, harus rendah hati, harus enjoy, nggak boleh ada kepentingan pribadi kalau belajar firman Tuhan. Oke. Boleh ayat selanjutnya? 1 ayat 13 ya. Manda tolong baca ayat ini. Ya, boleh, Kak. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi yang ajar siapa? Roh. Spirit. Nah, Holy Ghost, betul? Holy Spirit, Holy Ghost, betul nggak? Iya, Jadi Kak. bukan kita yang diajar bukan hikmat manusia, tapi Holy Ghost ajarnya membandingkan hal spiritual dengan spiritual. Artinya kalau Indonesianya nggak ada ya.
Bahayanya ini Indonesia. Jadi kalau yang ajar kita itu bukan pengertian manusia, keinginan manusia untuk dia punya ide jadi benar, buat doktrin sendiri yang yang bertentangan dengan Alkitab, bukan itu yang diajarkan Holy Ghost. Itu man's wisdom. Yang Roh Kudus ajarkan adalah orang yang mau cara belajarnya selalu membandingkan ayat demi ayat. Gimana? Iya, Kak. Nggak ada loh, nggak misalnya ada ini kayak ada orang yang mau bukakan kita Alkitab, Tuhan Yesus bukakan kita Alkitab, nggak ada kan? Kita yang harus buka, kita harus ambil waktu, ya. Misalnya, kita mau belajar gitu kan sama-sama, ya. Jadi kita punya grup ini, ya. Apakah itu harus ada waktu yang kita korbankan? Betul nggak? Waktu. Iya. Kita punya konsentrasi. Gimana aja Sami? Ceritanya seru kayaknya. Mice. Ya, perhatikan ya. Oke, Mice. Jadi, kalau Holy Ghost itu mengajar, selalu membandingkan spiritual things sama spiritual things. Dan kalau kita mau diajar, kita harus ambil bagian dalam pengajaran ini dengan harus ada waktu belajar. Harus kita buka Alkitab, karena nggak ada yang mau bukakan Alkitab sama kita kalau kita nggak buka Alkitab. Betul nggak? Nggak ada yang mau bukakan kita Zoom dan masukin ID dan password kalau kita nggak masukin. Betul nggak? Betul, Mice. Itu dia. Itu harus dari kemauan kita. Dan Roh Kudus lah yang akan pimpin kita berdasarkan ada yang kita baca tertulis itu dengan kita comparing ayat satu dengan ayat lain. Itu semua. Bagaimana? Bisa? Bisa, Mice. Oke, jadi ayat yang kita bahas di pertemuan berikutnya adalah ini. Ini bagian yang pertama, ada dua bagian di Exodus 20 sama Exodus 23 ayat 13 ini ya. Karena ada isu-isu pelajaran yang bilang begini. Yang bilang bahwa kalau kita pakai nama contohnya hari Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday itu dari nama-nama dewa-dewa itu gitu. Bisa ngerti nggak dia punya doktrin palsu di akhir zamannya yang kita mau kupas sekarang? Yang Ya, jadi pakai kata-kata misalnya, kamu pakai kata itu nama dewa-dewa loh, itu contohnya kayak gitu. Contohnya kita bilang kata kursi. Kursi itu nama dewa orang India contohnya. Nggak boleh bilang itu contohnya. Bisa? Nggak boleh Mice bilang begitu, Kang. Nah, itu yang diajarin sama orang di akhir zaman aja, oke? Dan fondasi yang mereka pakai adalah ayat ini. Coba Aca baca. Bahasa Indonesia apa Inggris, Mice? Indonesia aja, kita lagi nggak belajar kata jembatan. Silakan. Oke, Mice. Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu ku dengarkan dari mulutmu. Nah, ini salah satu ayat yang dipakai. Boleh? Ini salah satu ayat yang dipakai untuk mereka bilang, nggak boleh sebut nama-nama dewa-dewa atau pakai nama-nama hari, itu semua nama kekafiran, semua itu nama kekafiran yang nggak bisa disebutkan atau dipakai lah dalam pembicaraan sehari-hari. Bisa? Jadi misalnya gini, Allah gitu kan? Aduh, Allah itu kan Allahnya orang Islam, jangan dibilang gimana? Bisa Iya, Kak. Ini kamu kalau baca Allah ini Allahnya Allah orang Islam, so salah lagi aja tadi baca karena ada kata Allah, gimana?
Aceh bisa Iya, ngerti Kak. tuh? Rachel bisa dapat, Matthew, Daryl bisa dapat itu? Boleh, Kak. Kok kamu panggil nama kita punya Tuhan pakai Allahnya orang Islam? Ini kan nama orang Islam, Allahnya orang Islam, Allah gitu kan? Nah, seri ini akan bahas kupas tuntas tentang itu. Tapi kita sudah dapat fondasi, semuanya harus bisa dibuktikan, betul? Pakai law and testimony, bukan pakai perasaan kita. Bukan bilang, oh saya tadi dapat mimpi, ini dituntun oleh Tuhan, tapi nggak pernah dibuktikan dari Alkitab dan Roh Nubuat. Nggak bisa, gimana? Iya, Kak. Bisa? Bisa, Kak. Itu dia. Jadi apakah sudah bisa ngerti landasan seri kali ini? Kita sampai di sini dulu, tapi kita udah kasih introduction apa yang kita mau bahas. Nanti setelah kita kupas tuntas 23:13, kita masuk di Keluaran 20 yang bilang, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Boleh? Boleh, Kak. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan kah dari kalian? Rachel? Aku nggak ada, Kak. Ini nama seri sama judulnya apa ya, Kak? Oh, ini serinya adalah The Name of the Lord. Nama-nama Tuhan ya, nama-nama Tuhan. Lalu dia punya judul hari ini adalah Angin Doktrin Akhir Zaman. Oke, Kak. Oke. Atau nanti lihat aja ya di klarifikasi lagi ya di judul YouTube. Kadang-kadang aku terinspirasi judul yang lebih bagus dan lebih menarik gitu. Oke, Kak. Oke, thank you Rachel. Oke, kalau gitu terima kasih udah belajar sama-sama. Walaupun kita lebih sedikit itu nggak menentukan kualitas kita punya pengertian firman Tuhan, karena keberserahan kita lah sama Tuhan. Walaupun kita cuma sendiri, Tuhan bisa kasih turun api dari langit dibandingkan ribuan nabi Baal yang mereka banyak banget, tapi Tuhan nggak dengar doa mereka. Boleh? Amin. Itu dia. Jadi jangan pernah ciut sama sedikit, tapi kualitas kita mau bikin yang benar, kita mau belajar yang benar, itu harus jadi modal kita. Dan kita bergantung 100% sama kuasa Tuhan, karena kita nggak bisa bikin apa-apa kecuali kuasa Tuhan yang diungkapkan, dan penurutan Tuhan Yesuslah yang terungkap, bukan punya Gedi, Rachel, Manda, Daryl, Matthew, ataupun Aca Sami. Oke? Jadi nggak ada satupun yang patut disombongkan dari kita masing-masing. Bisa, Matt? Setuju, Kak. Oke, mantap, Manda. Ada Kak Sasha, Manda? Biasanya ada Kak Sasha. Enggak, Kak. Oh, nggak ada. Belum Lagi masih Kak. belum pulang kerja. Oh, belum, Kak. Oh, iya. Lagi pergi sebentar. Oh, iya. Oke. Biasanya kan di samping ada mama kan. Iya, Kak. Oke. Salam ya buat Kak Sasha ya. Oke. Kalau gitu Oke, kita Kak. mau pray, kita nanti ketemu lagi di kelas berikutnya. Kita mau berdoa. Rachel boleh closing prayer. Thank you. Tadi Rachel ya? Atau tadi? Oh, bukan aku, Tadi Kak. Daryl. Oh, Daryl, iya betul. Sekarang Rachel, oke? Rachel, thank you.